Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Tahukah kalian, kalau bumi tempat tinggal kita ini adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Kenapa? Karena bumi memiliki banyak komponen-komponen penunjang kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Tapi tahukah kalian kalau bumi kita memiliki beberapa lapisan? Lapisan di dalam dan lapisan di luar sebagai pelindung. Mau tahu apa aja lapisannya? Simak videonya berikut ini. Yuk, kita masuk pada materi mengenal lapisan bumi berdasarkan lapisan dan susunan kimianya. Materi IPA kelas 7. Oke. Sebelumnya kita mengenal komponen utama bumi dulu ya. Nah, di komponen utama bumi itu ada yang namanya litosfer atau padatan. Lalu di atas permukaan bumi ada yang namanya atmosfer atau gas. Nah, lalu komponen utama bumi juga ada yang namanya hidrosfer atau air. Oke. Nah, kita ke litosfer dulu atau di padatan. Litosfer ini merincikan penjelasan lapisan-lapisan bumi ya ke bawah. Oke, di lapisan pertama atau permukaan bumi itu ada yang namanya kerak bumi ya. Itu yang ada di bagian luar bumi. Terus yang kedua ada yang namanya mantel. Lapisan kedua setelah kerak bumi. Lapisan ketiga ada yang namanya inti bumi tapi bagian luar, outer core. Nah, yang ada di dalam inti dalam bumi, inner core. Oke, kita ke kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang tipis ya, tempat tinggal kita, tempat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tempat semua makhluk hidup melakukan aktivitasnya, yaitu di kerak bumi. Oke. Kerak bumi sendiri terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, di layar ada gambar kerak bumi ya. Gambarnya seperti itu. Jadi di kerak bumi sendiri dia terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada yang namanya kerak samudra, itu berhubungan dengan air. Kedua, kerak benua, itu daratan. Di kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km dan sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km. Jadi lebih dalam untuk kerak benua ya. Oke, di kerak bumi ada yang namanya proses endogen. Proses endogen sendiri menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Nah, karena tidak ratanya itu, maka terbentuklah pegunungan dan bukit-bukit. Maksud dari bumi tidak rata itu artinya bumi ada gunung yang melonjak, ada bukit, ada jurang, seperti itu. Oke, proses endogen sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada yang tektonisme. Tektonisme ini adalah akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Dengan adanya pergerakan ini, maka menyebabkan kerak bumi itu menjadi retak dan patah. Nah, terus ada jenis vulkanisme. Jenis vulkanisme sendiri
keluarnya magma dari perut bumi, dari perut ke permukaan bumi. Itu contohnya seperti Gunung Merapi ya. Terus ada gempa atau seisme. Gempa sendiri adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Jadi ada kaitannya dengan aktivitas vulkanis ya. Kalau keluarnya magma ya Gunung Merapi. Terus bisa juga mengakibatkan gempa bumi. Kita lanjut ke mantel, lapisan kedua dari bumi. Mantel ini disebut juga lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Ibarat kayak pakaian, mantel itu kan ibaratnya sebagai pelindung ya. Si mantel sendiri lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Lebih tebal dibandingkan kerak bumi. Mantel sendiri terbagi menjadi dua. Ada mantel dalam, ada mantel luar. Oke. Di mantel luar itu dia lebih tipis, berada sekitar 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Nah, untuk mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Karenanya mantel dalam tersusun atas logam cair. Nah, di mantel suhunya sudah mulai panas ya. Oke, kita masuk ke inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua ya. Tadi ada inti luar atau outer core, ada inti dalam inner core. Oke. Inti luar adalah lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Nah, unsur penyusun utamanya adalah besi dan nikel. Suhu di inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Inti dalam bumi berada di pusat bumi ya, di tengah-tengahnya. Nah, terpanas dari planet yang kita tinggal. Paling panas terdapat di kedalaman 5150 hingga 6370 km. Tersusun atas besi dan nikel disertai belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Nah, kebayangkan panasnya.